seperti ini. Ntar, di saya masih loading kayaknya. Masternya 3. Similar to 3-nya itu 2 dan 1. Yes. Oke. Setting similarnya ya, jangan lupa ya. Woi, setting Oh similar iya. dulu, woi. Itu di itu tuh, ini di unclear dulu, di unclear dulu. Nah, iya lagi kok nggak bisa diambil ya. Di similar story ke one story dulu. J- Jangan sampai bolak-balik ininya stepnya nanti kamu ini. Oke, di unclear dulu. Di clear ya, sorry, di clear dulu. Oke, similar story baru kamu pilih. Saya hari ini nggak lihat Aura ya, Aura nggak masuk ya hari ini ya. Ini kan saya langsung jalan ya. Ini tanpa case study, tapi langsung kasih contoh gitu. Paham ya maksudnya ya. Saya udah jelaskan asalnya dari mana. Ini kenapa bisa kayak gini. Jadi besok kalau real case-nya di PBS sudah paham ya kalian ya. Insya Allah kalau tidak lupa sih. Baru 1 semester, jangan lupa dong. Kasihan dosen yang ngajarnya berbusa-busa nih. Ini sudah 2 pertemuan digabung ini sudah. Sudah Pak, sudah Pak. Oke, Sign. assign terus frame load. Shell No, 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 default. no, 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 no. Bukan shell lagi. Sekarang kita Kan berubah jadi apa? frame load, distributed. Wow. Nah, sekarang saya jelaskan ini. Kamu pilih dulu load patternnya yang SDL. Jadi dinding itu masuknya SDL ya, beban mati tambahan ya. Oke. Nah, eh, eh, kan di sini ada trapezoidal load sama uniform load. Kalau trapezoidal load, jadi ini kan dia ada relative distance from NI atau absolute distance from NI. Kalau dia relatif, defaultnya ini kamu ngikutin pembagiannya ini. Jadi satu bentang itu kamu bagi 4. Jadi ada bentang 0, bentang seperempat, bentang 3/4, bentang full. Nah, tinggal kamu mau bebannya itu ada di mana. Itu yang beban trapezal. Terus kalau kamu mau pakai absolut, dari 0 ke 1 misalnya ya. Terus kamu mau dia misalnya di 20 cm pertama. Nah, kamu klik manual 20 cm pertama langsung isi angkanya. Gitu. Itu absolut. Nah, ini kita nggak pakai yang trapezoidal, kita pakai, nah itu, nah absolut itu misalnya ini kamu isi nih, misalnya ini kamu klik absolut kan, nah ini kan distance ini kamu isi nih, misalnya 0, misalnya 6 meter gitu ya, berarti kamu bagi aja, misalnya kamu mau ngisi, ini contoh ya, jelasin aja contoh, sebenarnya kita nggak itu, cuman ini saya mau jelasin ke kalian satu-satu biar kalian paham, ya semoga nggak lupa ya. Semoga kalian nggak lupa maksudnya. Jadi ada case-case tertentu lah ini ya. Jadi misalnya bentang balok kita 6 meter. Saya mau ada beban di bentang 1,5 meter, Pak. 1 semester pertama. Nah, kalau gitu berarti 0, 1,5. Ini kamu bagi lagi selanjutnya berapa? Misalnya 3, terus sisanya 6, boleh. Nah, kamu isi yang di 1,5 ini misalnya 200 kilo per meter lari misalnya. Bisa, itu kalau pakai absolut. Nah, sekarang pakai kita nggak pakai trapezoidal, kita bebannya beban merata. Berarti kamu isi uniform. Kamu pindah ke bawah. Tadi berapa? 150 ya? Kok Nanti 150? Berapa? tiga Tiga ratus ratus ya? 300. Berarti 30. Eh, Tiga, tiga, tiga. tiga. Di apply, oke ya. Apply dulu. Terus Oke. oke.
Wow, sudah muncul. Nah, sekarang mau ngecek beban yang kamu masukin benar atau salah. Caranya display. Itu kamu kepilih itu display. Sorry, balik lagi ke One Story dulu deh. Jadi biasakan setelah kamu biasakan balikin lagi ke default ya. Takutnya nanti kamu mau lupa. Default story-nya mana ini? eh Dikecilin dong ininya. Oke. Kamu ke display, dikecilin dikit dong. Kayaknya ini ya, Iya, ketutupan ya. Gimana? Di layar saya agak ketutupan atasnya kamu. Di sama full lagi, screen Pak. coba. Di full screen, di layar Sudah. saya nggak kelihatan displaynya kamu. Soalnya di layar saya tuh kepotong. Yang lain gimana? Coba di bentar. Kamu kontrol scrollnya di sini nih, kursornya. Nah, ini sekarang baru kelihatan. Oke. Tadi saya mau ngapain ya? Oh, oke, display. Ini mau Nah, nggak nggak sih? kelihatan lagi. Kok masih Indonesia belum Ya, sebentar. Kok nggak ada ya tampilan story-storynya ya? ketutupan. Makanya tadi saya bilang kamu ketutupan. Sini. Ini, kamu sorot ke sini. Kok nggak muncul? Hilang semua ini. Kok, oh, baru muncul nih, baru muncul. By the way, ini pada kemana ini? Hilang nih, tinggal 5 doang ini yang join. Siapa ya ini, Pak? Fahri, Fahri yang keluar berarti. Kelas ini ada berapa orang sih? Tuh, 7 ya? tujuh ya. Oh, Fahri sama Aura. Aura nggak masuk dari tadi ya? Ini sudah harusnya nih. Ganti one story. Sudah, Pak. Oke, oke. Sekarang udah kelihatan. Oke, kamu ke display, load assign, frame, SDL. Oke. Nah, kelihatan kan bebannya sudah masuk? Betul kan? Kamu nginputnya tadi begitu kan? Beban 3 di sebelah kanan tuh, layarnya sebelah kanan. Iya, Kelihatan ya? terlihat. Oke, berarti beban sudah masuk ya. Oke, udah selesai harusnya tinggal di running. Nanti saya ajarin cara bacanya. Kamu running dulu. Gempa tadi udah kita iniin ya, udah kita setting ya. Beban, udah. Oh iya, ini kita belajarnya static load case ya. Sorry, static equivalent ya. Jadi untuk beban dinamik itu saya nggak masukkan ke kalian, tapi mungkin untuk saat ini tahap ini kalian ke static equivalent dulu. Eh, Dinamiknya nanti kita lihat tugas PBS kalian sejauh mana. Kalau misalnya nanti tugasnya itu
eh, kasusnya berat, maka saya harus ajarkan dinamik. Tapi nanti di kelas PBS aja itu gampang. Nggak, maksudnya kalau udah bisa ini ke PBS apa ke dinamiknya nggak terlalu sulit. Oke, sekarang Diran. Langsuran aja, Pak. Ya, oh, setting dulu. Sorry, sorry. Analyze, cek model kemarin udah ya. Kita ke set load case to run. Model not run, dead load. Dead load. Run. Analisis, itu dong, analisis monitornya dinyalain dong. Always Analisis show, monitor. paling kiri. Oh, sorry, saya lupa setting rigid diafragma. Sorry, cancel dulu, cancel. Lupa. Yang kemarin. Iya, yang kemarin kita diskusi. Define, sorry, pilih dulu lantainya. Ini jangan pakai ini ya, ini satu-satu ya. Ini jangan pakai similar ya, ini pakai one story ya, satu-satu ya. Kamu pilih dari lantai satu dulu ya. Lantai dasar apa satu-satu ya? Satu, dasar kan nggak ada lantainya. Oke, di select lantainya. Bulak aja ya, Pak? Apa platnya aja? Kalau ini blok, ini nggak apa-apa di blok sama balok-baloknya nggak apa-apa kalau ini. Nah, ini tadi opsinya one story kan ya? Iya. Oke, Ini one story sih, one story. Coba, oke. coba Sekarang sih. assign. Oh iya setting. Sorry, define dulu, define. Bener-bener, define diafragma. Sorry. Oke, semi rigid. Ya, oke. Assign, Sign. shell, diaphragm, turun ke bawah tuh diaphragm. Diaphragm. Yes, ya itu. Ya, diklik D1 pilih. Oke. Nah, itu adalah pusat center of mass-nya kamu. Center of mass kamu tuh di situ. Oke, jadi artinya seluruh beban akan terhitung di diaphragm 1. Oke, next. Lakukan cara yang sama ke lantai berikutnya. Oke, itu satu. Jadi tiap lantai ya, nanti jadi lantai berikutnya D2, D3 dan seterusnya gitu ya. Oke. Lalu selanjutnya jangan lupa di setting ya, nanti di ini ya. Terus selanjutnya hmm, sebenarnya ada satu lagi yang harus kita bahas. Ya udah sambil sambil kamu milih saya sambil jelasin. Satu lagi balok sama kolom itu harusnya kita setting ininya apa inersia cracknya. Itu rigid sama semi rigid bedanya apa Pak? Kalau rigid tuh kamu yakin struktur kamu rigid betul. Eh, Kalau kita sebagai perencana struktur jangan terlalu confident sampai ke rigid lah, kita nggak yakin, kita nggak boleh terlalu yakin kalau struktur kita tuh benar-benar rigid. Jadi kita setnya semi rigid aja. Jadi sedikit konservatif gitu ya. Karena ada dasarnya, bukannya kita konservatif nggak ada dasarnya. Ini ada dasarnya gitu. Eh, sebentar ya, saya lupa lagi. Hmm. Apa?
Baik. Sebelum kita run total, kita cek lagi. Kayaknya Kemarin belum sudah deh, Pak. setting. Hah? Kayaknya belum deh, inersia crack itu mana? Kayaknya belum deh. Kemarin cuma naruh pelatakan doang. Oh, Enggak, Pak. iya dong, Diafragma. perlu dong, perlu dong. Saya ajarin aja cara setnya, nanti sekalian set sendiri ya. Saya cuma habis itu mau ngajarin cara bacanya dulu. Oke, saya kasih contoh dulu aja satu. Oke, sekarang ke define. Berarti kemarin saya kelewatan ya, lupa saya. Ke frame, section properties, sorry, section properties. Frame section. Pilih balok yang itu, balok yang tadi, atau kolom lah atau apa. Balok kan kita cuma punya balok dan kolom. Oke, Hmm. di modify property, lalu mau show modifiers di kanan itu. Oh, udah Oh, itu, udah ternyata. udah makanya. Saya ingatnya udah kok. Ya wis, nanti dicek lagi yang kolom ya. Ya, pokoknya nanti dicek lagi yang kolom. Kalau belum reset ya. Ya disesuaikan dengan SNI ya. Ya, disesuaikan dengan SNI, nanti dicek lagi lah pokoknya, nanti dicek lagi yang kolom, pokoknya angka modifiernya itu disesuaikan dengan SNI. Lihat lagi tutorial yang saya bikin, angkanya berapa inputnya kalau bingung, lalu run sekarang. Ini langsung run aja, Pak. Tadi udah settingan run-runnya udah kita setting belum tadi jadinya, udah ya kan? Settingan run-runnya. Udah nggak? Udah bukan tadi? Udah tadi kayaknya. Oke, di run aja. Enak juga kayak gini ya, saya tinggal nyuruh-nyuruh doang. Eh, saya tinggal nyuruh-nyuruh doang, jalan kalian. Oke. Oke. Sekarang buang, Apakah ini ya nggak apa-apa. Buang yang itu, yang di denah di close aja. yang Dena di close aja? Ya. Oke. Sekarang jangan, ya oke itu start animation boleh. Tapi saya mau Ini apa nunjukin sih? ini. Hah? Ya ini saya mau tunjukin ke kalian biar lihat gedungnya joget. Kalian pasti seneng kalau lihat gedungnya joget. Loh, jangan di ituin, jangan di. Emang kamu pencet apa tadi tuh? Kamu Ah, klik yang ini nih. No, 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 no. Pilih no. kok tiba-tiba close? Sepertinya kamu komputernya setting speknya apa? Kelihatannya speknya nggak tinggi deh. Soalnya tadi bangunan ini kan nggak gede ya. Soalnya saya lihat kamu running itu dia butuh proses ya proses lah gitu ya. Harusnya kalau bangunan kayak gini dia nothing gitu langsung ret gitu. Eh, speknya apa ya? Sorry. Halo, malah hilang nih. Nah, halo Ulil. Ya, Pak. Spek komputer kamu apa? Harusnya cukup sih Ryzen 788. Oh ya cukup dong harusnya. Kenapa bisa putus? Tadi kayaknya kepencet 2 kali deh.
Bentar ya. Ah, ya udah nggak apa-apa. Tapi sudah di run itu dia ke save, auto save. Ah, auto save itu. Kalau Coba saya belum di buka run, lagi deh. ya kalau nggak auto save ya wassalam lah kamu sudah. Oke, sedikit lagi. Saya mau ajarin cara baca hasil. Ini tadi tuh kalau udah keran masih kelok gitu ya, Pak? Iya, kalau udah di run dia masih kelok. Saya coba run lagi deh. Di ini dong, share screen dong biar teman-teman ini lihat. Tidak mau saya Hah? share screen. Baik. Ini ngecek kayak bebannya udah masuk atau enggaknya dari mana, Pak? Hmm? Cara ngecek Sorry, bebannya, kenapa? cara ngecek bebannya udah masuk atau enggak Pakai dari cara mana? yang tadi. Cara yang tadi, display tadi. Oh, display tadi. Mm-mm. Load sign ya. Iya, bisa frame, Terus, bisa shell. Kalau ada join, join bisa dipilih. oke. Ini diokein aja. Kok nggak ada ya? Karena kamu kan milih, kamu lihat di situ, kamu milih. Jangan dipilih dong. Display. Eh, jangan-jangan belum pembebanan. Hmm? Kenapa? Hilang, nggak ada. Kalau nggak ada ya wassalam. Gini, gini, gini. Nggak ada masalah. Kalau kalau nggak di run nggak ada masalah. Coba diklik kanan. Ini baloknya diklik kanan. Klik kanan. Load. Nah, wassalam. Belum masuk berarti. Tapi ini kan story 4 ya, tadi story 3 ya. Oh iya, sorry 3 tadi cuy. Oh Nah, masuk udah dong. masuk. Akhirnya Ya udah, oke, di run. gak panik sih. Iya, harusnya sih kalau udah di run nggak ada masalah sih harusnya. Tapi ya alangkah lebih baiknya di save. Dia nggak auto save gitu ya, Pak. Harusnya enggak, kalau dia sebelum di run dia auto save, tapi kalau udah di run sih dia auto save harusnya. Nah, ini tuh bangunannya kayak gini. Oke, sekarang di close aja yang plan. Nah, yang 3D view di ini dulu, dipilih yang undeformed shape dulu. Ya, kiri kiri kiri. Ya, Ini itu. nggak Oke, sekarang kamu pilih yang sebelah kanan nih, yang deform shape. Lagi kanan, 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 kanan. Kejauhan. Deform shape aja. Nah, itu. Mode. Ini parts yang paling disukai. Ini dipilih modalnya diganti. modal. Di atas ini. Nah, itu diganti EX atau EY. Ini, Pak, nggak bisa diganti kok. Nggak bisa diganti ya. Hmm, Oh, oke. mode nonton kan. Oh iya, ini kan mode ya. Sorry, sorry. Betul, betul. Ini kan mode. Sorry, sorry. Ini kan mode. Oke. Oke, diokein. Terus di ini, start animation. Nah, ini komputer kamu ini nge-lag nih. Ini bagian yang kalian seneng kan kalau kalau baru belajar etaps. Hah? Ngerti nggak maksudnya itu? Itu artinya deformasi mode pertama X eh, kalau lihat gerakannya masih translasi. Sekarang yang arah Y, di next aja dipakai yang ini. Pilih yang tadi, pilih yang arah Y. Tadi arah X ya, tadi arah Y ya. Yang ini, Pak.
Yang mode 2 sekarang. Dia keluarnya mode 2. Mode 2. Iya, dia Hmm, udah. udah di okein. Start. Oke, ini harusnya kalau dari gerakannya sudah translasi mode 1 mode 2. Oke, sekarang di nextnya caranya gini yang gampang. Pakai cara yang tadi boleh, cara yang gampang gitu. Kamu pilih nih. Ini. Ya, nah itu di start animation. Kamu kliknya sekali doang kan tadi? Iya. Ya, start animation. Muntir kan bangunan kamu? Wah, ini tuh komputer kamu something deh, kayaknya VGA ya. Kamu nggak punya, soalnya patah-patah. Kalau di saya sih nggak patah-patah, Kak. Smooth Oh, sih. oh berarti internetnya. Berarti internetnya. Nah, itu kamu lihat bangunan kamu kan berotasi kan? Iya. Nah, bangunan kamu berotasi. Nah, artinya eh, ini kita baru bicara visual ya. Kita belum lihat angka ya. Kan kalau di SN itu ada ketentuan mode 1 dan mode 2 harus dominan, harus translasi. Mode 3 boleh rotasi. Nah, ini secara visual sudah sesuai dengan SNI. Pembuktian secara numerik kayak gimana, Pak? Kamu sekarang ke display. No show table bahwa kontrol. Yang perlu yang oke, ini yang output ya, struktur output. Yang ini aja nih, yang dicentang yang struktur output aja. Ya, udah itu aja. Yang lain sih sebenarnya perlu ya, tapi ini saya mau ngasih tahu ini dulu. Kita sampai UTS sampai sini dulu gitu maksudnya. Nextnya kita lanjut lagi nanti. Oke. By the way, ini eh, kombinasi load-nya belum disetting ya, jangan lupa ya. Iya, ini belum, Pak. Tadi kan belum dimasukin. Ya, nanti dibenerin ya. Baru ingat saya. Dibenerin ya. Oke, diokein. Oke. Kalau reaction itu nanti setelah UTS. Coba klik yang lain. Ini. Yang lain, Ini diklik di sini nih, diklik. Nah, oke. udah. Sekarang saya mau modal participating mass ratio. Modal Tadi udah kecorot. Nah, itu yang mana? ya itu tuh. Lagi turun. Turun. Model direction vector. Turun lagi participating mass Oh, ratio. ini. Mass Ya, ratio. ya. Oke. Ini kamu lihat. Segini doang ya. Ini
period ini kan mode 1, mode 2, mode 3 dan seterusnya. Pertama kamu lihat dulu, kamu scroll sampai ke bawah sampai habis. Scroll ke bawah. Udah habis itu, udah habis ini. Jadi by default dia hanya punya 12 modal, tapi ini dengan 12 pun dia sudah cukup. Karena modal pasti pacing mass ratio kamu itu sudah mencapai 100% di mode 11. Nih. Tak ada kotakin. Di atas 90% juga udah acceptable sih sebenarnya. Nah, ini di mode 11 sudah ini berarti artinya sudah acceptable. Oke, lalu selanjutnya kan kita harus ngecek mode 1, mode 2 translasi, oke? Mode 1 itu translasi arah Y 86%. Mode 2 translasi arah X 86% juga, which is mirip ya. Nah, kamu lihat kamu geser ke kanan, digeser. Cukup. Nah, ini 86% kan? Nah, ini digedein aja deh biar kelihatan semua, di maximize aja. Yang ini. Ya. Nah, itu kan kalau kamu lihat mode mode 1 sorry. Mode 1 2 tadi kan 86% arah Y, arah X 86% juga. Nah, kamu lihat summary RZ-nya paling kanan lagi stop. Itu kan nol kan? Artinya dia nggak dominan sama sekali kan? Nggak ada rotasinya ini mode 1 2. Oke, Kelihatan? Nih saya kotakin nih. terlihat. Lihat ya. Ntar saya kotakin. Nih. Artinya dibandingin sama ini tadi. Mana tadi? Nih ya. Ini ada angkanya nih. Artinya translasi kan sudah benar nih pernyataan SN ini. Mode 1, mode 2 translasi. Dia terjadi rotasi di mode 3. Ini mode 3 dia sudah ada angkanya gitu. Dan dia sebenarnya kalau kamu lihat di mode 3 ini sudah nyaris nggak ada translasi lagi. Benar-benar dominan rotasi gitu. Oke? Jadi pernyataan itu sudah benar, artinya bangunan kamu sudah benar. Kok gampang ya Pak ya? Ya gampang, orang saya contoh sengaja saya bikin gampang. Kalau besok kamu ngerjain kasus, nggak semudah itu kamu langsung langsung bisa translasi di mode 1 2 gitu. Gampang ya Pak etas itu ya Pak? Ya gampang karena saya kasih bangunan yang tipikal. Kamu saya belum arahkan untuk ngecek ini, belum ngecek irregularity. Terus row-nya juga nanti dikombinasi pakai row-nya 1,0 aja ya. Kita belum irregularity 1,3. Di mana row-nya udah nggak 1,0 lagi, row-nya 1,3. Oke, sementara sampai UTS nampilin ini dulu. Nampilin ini